Ya, kita lihat ketika kita menerapkan 4 tab filter paralel, ya. Ini adalah filter 4 tab, kemudian kita membuat paralel 2, ya. Jadi ini yang pertama di atas dengan indeks 2n, yang kedua ada 2n plus 1. Nah, apa yang terjadi dengan dua filter ini? Kita lihat berapa penurunan konsumsi dayanya, ya. Jadi struktur paralel dengan L sama dengan 2, jadi dia adalah paralel, ya, filter 4 tab, ya, dengan level paralel L sama dengan 2, dibuat dengan menduplikasi struktur filter tunggal menjadi dua filter seperti gambar yang tadi, ya. Dengan nilai VT diketahui 0,5 volt dan VO 4 volt, ya. Jadi V thresholdnya 0,5 dan V outputnya 4 volt. Kemudian kita tahu kemarin beta adalah faktor seberapa banyak kita bisa menurunkan voltage-nya, ya, VDD-nya. Nah, dengan struktur seperti ini, berapa besar VDD yang saudara bisa turunkan, ya? Nah, berarti betanya yang kita cari, ya. Nah, bagaimana kita menghitung betanya? Ya. Kemarin rumusnya kalau untuk paralel adalah L beta V0 min VT kuadrat sama dengan beta V0 min VT kuadrat. Ini ada di kuliah sebelumnya yang kita untuk paralel low power, ya, di sini kita sudah sebutkan seperti ini rumusnya, ya. Sehingga kita tinggal masukkan saja, ya, ke sini. L-nya karena dia paralelnya 2, berarti L sama dengan 2. Kemudian V0 itu adalah VDD-nya. VDD-nya kita tahu 4 volt yang awal. Dan V threshold yang 0,5 kita masukkan. Kemudian menjadi persamaan kuadrat seperti ini. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita akan mendapatkan dua kemungkinan daripada beta, satu yang 0,6, satu 0,025. Nah, dari sini sudah bisa ukur, ya, karena voltage berikutnya itu adalah perkalian beta dikali VDD. Kalau beta kali VDD, kalau kita ambil 0,6 kali 4 volt dapat 2,4 volt. Kalau kemungkinan kedua 0,02 dikali 4 volt itu kita dapatnya 0,1. Dan kita tahu 0,1 ini lebih kecil daripada V threshold 0,5, maka ini adalah nilai yang tidak mungkin, ya. Sehingga beta yang kita pakai adalah 0,6, ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan power sendiri, ya, itu kan berhubungan linear dengan beta kuadrat, ya. Kita tahu VDD kuadrat begitu, ya, rumusnya. Sehingga P paralel itu sama dengan beta kuadrat P sekuensial. Ya, tinggal kita masukkan faktor di sini 0,6 kuadrat, ya. Jadi konsumsi daya struktur paralel adalah kita peroleh 36%, 36,5% dari konsumsi daya struktur tunggal, ya. Jadi ini mencontohkan perhitungan berapa VDD yang bisa kita turunkan akibat dari kita menggunakan dua paralel, tapi frekuensinya tetap, ya. Nah, kemudian kalau kita membuat alternatif 8 tab filter, nah ini 8 tab filter ini kalau 8 tab bentuknya seperti yang di atas, ya, ini filter 8 tab, ya, berarti ada 8 perkalian, ya, kemudian ada penjumlahan sejumlah 7 dan ada elemen delay juga, ya, sejumlah 7. Nah, ini adalah 8 tab filter. Nah, 8 tab filter seperti ini critical path-nya cukup panjang, ya, yaitu mencapai ada, kalau ini penjumlahan berarti ada 7 T penjumlahan,
Kalau multiplier itu 2 kali penjumlahan, maka kita memiliki 9 penjumlahan. Ya. Nah, struktur ini bisa kita sederhanakan sebenarnya. Ya. Kita sederhanakan dengan cara kita menggabungkan beberapa penjumlahan, ya, seperti yang sharing kemarin, ya. Sehingga bentuknya seperti yang kedua ini, ya. Jadi kita lihat di sini karena ini perkalian terus dijumlahkan, kita anggap ini satu segmen perkalian penjumlahan, kemudian ini perkalian penjumlahan juga, ya. Strukturnya bisa kita samakan kali jumlah kali jumlah kali jumlah, ya. Dan kemudian penjumlahan ini ke sini dilakukan dengan delay karena di sini sebenarnya ada delay. Delay kita beri sini, delay kita beri sini, kita ke sini. Dengan struktur baru ini, ya. Dengan struktur baru ini critical path-nya menurun dari tadi 9 TA menjadi 4 TA. Nah, ini apa efeknya? Kalau tadi kan paralelnya dengan kita mengcopy habis gitu ya, mengcopy saja. Kalau di sini sebenarnya dia memparalelnya tidak hanya mengcopy, tapi dia melakukan optimisasi dari desain, ya. Mengoptimisasi struktur sehingga critical path-nya itu berubah. Yang tadinya 9 TA sekarang menjadi 4 TA. Ya. Tapi ini tetap 8 tab filter dan kita tidak melakukan paralel. Jadi ini sebenarnya lebih kepada critical path reduction. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan konsumsi daya apabila kita menurunkan critical path ini? Ya. Ya, apabila diasumsikan suplai tegangan di struktur yang pertama tadi yang 8 tab filter itu adalah 4 volt dan thresholdnya sama 0,5 volt. Suplai tegangan harus lebih besar dari 1,2 volt untuk mempertahankan noise margin. Nah, struktur B dibuat untuk mereduksi konsumsi daya. Kemudian pertanyaannya, berapa suplai tegangan minimum agar struktur B dapat bekerja pada periode sampling 9 TA? Ya. Hitung persentase pengurangan konsumsi power pada struktur B dibanding struktur A. Ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan di sini. Ya, kalau kita lihat dari strukturnya, maka critical path jadi 4 TA. Ya. Kondisi ini dapat disamakan dengan aplikasi pipeline sebenarnya. Contoh ini lebih ke pipeline, ya. Karena kita menginsert flip-flop, ya. Nah, kalau kita lihat besarnya pipeline stage diukur besarnya menurunkan critical path-nya, ya. Sehingga pipeline stage dapat didefinisikan menjadi kalau tadi pipeline stage-nya 9, ya. Sekarang menjadi 4 TA, maka dia M-nya sama dengan 9/4. Nah, ini kita bisa masukkan ke persamaan yang pipeline. Persamaan pipeline kita tahu yang pipeline ini ya, kalau untuk pipeline ini adalah M stage pipeline, ya. Beta V0 min VT kuadrat sama dengan beta V0 VT kuadrat. Ini persamaan untuk yang pipeline. Sehingga sudah bisa masukkan ke sini, ya. M-nya adalah 9/4, ya. Jadi tidak bulat gitu ya, 9/4. Karena beta, V0-nya itu VDD, VDD-nya adalah 4 min VT kuadrat, VT-nya 0,5. Ya. Seperti ini, maka diperoleh nilai betanya bisa 0,5, bisa 0,025. Nah, dari sini tentu beta kali VD harus besar daripada nilai tadi minimumnya. Kalau kita lihat di sini, kalau betanya 0,569, maka beta V0-nya 2,25. Nah, ini memenuhi. Kalau yang satu lagi sudah pasti tidak memenuhi. Dengan demikian, supply voltage untuk struktur B adalah 2,25 volt. Ya, jadi daya yang dibutuhkan untuk struktur B adalah beta kuadrat PA.
ya, atau 0,316 ya. Ini sama ya sebenarnya. Ini sama yang tadi sebenarnya. Critical path-nya menjadi ini. Nah, total kapasitansi untuk critical path ya. Ini adalah C multiplier tambah C adder ya. Kalau dia asumsikan multiplier itu 2 kali adder, maka juga sama ya 9CA. Oh, ini sama saja sebenarnya. Kita melihat dari multiplier kah atau kita melihat dari adder ya. Nah, ini saya masuk ke topik lain lagi ya. Kemarin kita sudah pipeline, sudah paralel, sudah saya jelaskan ya. Nah, tujuan daripada pipeline paralel salah satunya adalah merubah-rubah struktur untuk supaya throughputnya meningkat ya. Nah, ada satu metode lagi ya, bagaimana kita bisa meningkatkan throughput, yaitu dengan menggunakan struktur data broadcast ya. Ya, jadi dia bisa mengurangi critical path. Otomatis dengan mengurangi critical path kita bisa meningkatkan throughput ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita membuat SFG dari filter tersebut ya. Kemudian yang kedua, kita ubah arah panah rangkaian ya, dengan operasi transpose ya. Nah, kemudian kita ubah bagian input tadinya di sebelah kiri ya, dan output sebelah kanan kita tukarkan jadi output sebelah kiri, input sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Ini adalah SFG dari sebuah filter ya. Dari SFG ini bisa kita lihat input sebelah kiri, output sebelah kanan, kemudian arahnya ke kanan. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan ini ya. Pertama kita mengubah arahnya ya. Di sini kita lihat critical path-nya di sini ya. Nah, kita mengubah arahnya, jadi dari yang arahnya dari kiri ke kanan menjadi kanan ke kiri ya. Nah, kemudian setelah arahnya berubah, baru kita balik. Jadi ini kayak diputer, ya, tetap dengan inputnya dari kiri lagi. Tapi di sini terlihat berbeda, delaynya sekarang ada di bawah. Ya. Nah, dengan cara ini critical path-nya jadi berubah menjadi perkalian plus penjumlahan tanpa ada penambahan daripada komponen pengalih. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Ya. Kenapa kita tidak menggunakan pipeline? Kita kembali lagi ke masalah paralel dan pipeline sebenarnya. Kapan kita tidak menggunakan pipeline? Yaitu pertama, yaitu ketika kita mempunyai suatu modul, ya, dengan delay elemen yang besar, itu kemudian kita tidak bisa pecah delay elemen tersebut, ya. Jadi maksudnya, saya bisa contohkan, kalau saudara misalnya ini ada rangkaian kombinasional yang delaynya besar sekali, ya.
Nah, saudara nggak bisa memecah ini. Misalnya ini panjang, ini 20 nanosecond. Ya, saudara nggak bisa membelah desain ini, ya. Misalnya menjadi 10-10, itu nggak bisa. Maka pipeline juga nggak bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau kombinasionalnya delay-nya itu panjang, ya, dan besar, kita tidak mungkin memecahnya. Maka pipeline nggak mungkin dilakukan. Nah, dalam kondisi ini solusinya adalah kita melakukan paralel seperti yang tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, paralel sendiri itu bisa kita pakai bersamaan dengan pipeline. Jadi saudara pipeline dulu, setelah dapat pipeline saudara paralel, maka throughput akan jauh lebih meningkat, ya. Jadi penggunaan dua-duanya juga. Nah, dalam kondisi ini berarti kita menggunakan kombinasi dari paralel dan pipeline, maka T sampel atau T periodnya itu bisa menjadi lebih kecil lagi, ya, dimana clocknya itu akan dibagi atas jumlah stage paralel dan juga pipeline, ya. Nah, sebagai contoh ini kita membuat paralel, ya. Ini kita buat paralel, kemudian critical path-nya kan masih panjang nih. Ini kan critical path-nya sampai 3, ya. Nah, kita bisa kalau kita lakukan paralel dan pipeline, ya, artinya kemarin kita sudah menggambarkan ini kalau yang paralel, ini kalau yang paralel, dan ini yang pipeline, ya. Sehingga kalau dari rumusnya sendiri, kalau saudara melakukan pipeline dan paralel, maka bisa kita gabungkan, ya. Periodenya itu akan makin panjang sebesar L. Ini kan rumusnya yang kita paralel, kemudian charge-nya sendiri dibagi dengan M karena kita ini pipeline, efeknya di sini. Kemudian voltage-nya akan dikali dengan beta. Di sini juga VDD-nya kali dengan beta, ya. Sehingga rumus akhirnya kita dapat seperti ini kalau kita mengcombine antara pipeline dengan paralel, ya. Paham, ya? Kalau tadi kan paralel saja kah atau pipeline saja? Kalau ini digabung, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Oh, ini nih yang bahasa Indonesia dari yang tadi yang bahasa Inggris, ya. Mungkin lebih mudah dipahami yang ini, ya. Oke. Nah, ini pengertian yang tadi. Jadi pipeline selalu dibatasi oleh modul dengan waktu komputasi terlama. Jadi kalau ini jadi satu modul besar, selalu dibatasi dengan modul yang besar itu delay-nya. Dan periode clock tidak mungkin lebih kecil daripada waktu komputasi modul terlama tersebut, ya. Ya, jadi ini sebenarnya gambar yang untuk pernyataan 1 dan 2, ya, itu maksudnya ini filter standar gitu, ya. Ini ada M gitu. Ya. Kemudian di sini D. Ini jumlah gitu kan. Dan begitu seterusnya. Nah, periode nggak mungkin akan lebih kecil daripada modul yang memiliki delay terlama. Ya, kita bercontoh di sini multiplier. Ya. Nah, kemudian
memecah modul dengan waktu koefisien. Cara kita untuk mengecilkannya adalah modul yang terlama ini kita pecah, dan ini disebut dengan fine grain, ya, fine grain pipelining. Kalau kita bisa memecah maka itu bisa, ya. Contohnya misalnya ini multiplier dibagi 2 jadi multiplier 1 multiplier 2, ya, dengan delay yang lebih kecil multiplier terhadap multiplier 2, ya. Ini ada contohnya untuk yang fine grain, ya. Sebagai contoh kita memiliki 3 tap filter seperti gambar yang tadi barusan yang saya tunjukkan. Kemudian di fine grain pipeline, ya, kita asumsikan multiplication operation 10 unit time dan addition 2 unit time. Kemudian kapasitansi multiplier 5 kali dari adder, ya. Ya, sama dengan hitungnya waktu komputasi, perbandingan waktu komputasi. Kemudian multipliernya dipecah menjadi 2 part, M1 dan M2, ya. Tapi nggak seimbang, ya. Komputasinya 6 unit time dan 4 unit time, ya. Kemudian kita asumsikan thresholdnya, VT-nya 0,6, kemudian VDD-nya 5. Ditanyakan berapa supply voltage untuk pipeline filter jika clock period tidak berubah. Yang kedua, berapa konsumsi daya dari pipeline filter sebagai presentasi daripada original filter. Ya. Pertama kita hitung yang original, ya. Satu multiplier, ya. Kita punya C multiplier dan C adder, ya. Tadi disebutkan C totalnya, C charge-nya. Multiplier itu 5 kali adder, ya. Ya. Jadi kalau kita dalam bentuk kapasitansi adder, berarti ini 5 kali adder, jadi 5 CA sini. Ya. Maka total kapasitas 6 CA. Nah, untuk charging capacitance, ya, kita berarti CM plus CA. Kalau lihat dari critical path-nya kan ini yang originalnya CM ini. Nah, berarti critical path yang ini kan CM. Jadi sini multiplier masih 1, berarti ini CM plus CA yang ini, ya. Ya. Nah, kemudian berarti total daripada C charge, ya, di critical path adalah CM plus CA, berarti 3 CA, ya. Ini yang untuk pipeline, ya. Sebentar, kalau pipeline CM-nya kenapa CM2-nya kenapa bukan 5 CA? Kenapa 2 CA? Kenapa bukan 5? Tadi kan 5 CM-nya. Kenapa sekarang menjadi 2 CA? Masih dengerin enggak? Masih kok, Pak. Karena dipecah, Pak. Dipecah. Pecahnya kan tadi timingnya 6 dan 4, ya. Ya enggak? Kenapa dia jadinya 2 CA, ya? Kan dia dipecah menjadi M1, M2, 2 part kan. Waktu kemudian 6 dan 4, kan. Ya, ini ada kapasitansinya 3 times dan 2 times. Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Kenapa dipakai 2 times, ya, bukan yang 3 times? Ken
Oh ini ya, CM2. Jadi ini lihat dari gambar ya. Ini CM2 kita critical path yang ini kan. M2 sampai sini kan. M1-nya yang 3, M2-nya yang 2 ya. Berarti 2 tambah 1 ya. Makanya dia jadi 3 CA ya. Nah, kalau ini dimasukkan ke persamaan ya. Maka kita akan dapat ini. Persamaannya persamaan yang mana ini? Ini dipakai persamaan apa? Persamaan pipeline ya. Cuma pipeline-nya berapa jadinya? Ya, jadi ini pakai M-nya. Jadi stage-nya ada 2 ya. Kita masukkan ya. Sehingga kita dapat 2 persamaan ini, kita dapat beta yang 0,6 dan 0,02. Kemudian dia harus besar pada threshold, maka kita pakai adalah 0,6. Sehingga V pipeline-nya 0,6 kali V0. Kita dapat 3 volt ya. Ya, rasio perubahan dari yang original ada beta kuadrat, berarti 36,4%. Baik. Nah, ini contoh-contoh daripada pipeline dan filter ya, dipakai untuk mereduksi daya ya. Nanti akan saya berikan tugasnya untuk ini ya. Ada pertanyaan di sini? Pak, itu kan tadi dihitungnya menggunakan kapasitansi. Kalau dihitung menggunakan periode delay itu nggak bisa Pak ya, atau gimana? Perbandingan pipeline-nya maksudnya? Iya Pak. Atau sama aja, tapi tadi angka C sama T-nya beda. Kalau di pipeline kita ngelihatnya dari C ya. Karena pipeline itu yang berubah sebenarnya dari sebenarnya sama saja ya. Faktor M-nya itu. Kalau kita lihat dari teorinya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini kan arsitektur power dari time-nya. Berarti sama aja Pak ya, mau pakai dari time sama kapasitansi? Iya, sama saja sih. Ya. Karena time itu juga untuk men-charge kapasitansi kan sebenarnya. Karena di faktor rumusnya hanya melibatkan salah satu ya.